Shalom adik-adik. Aduh puji Tuhan, apa kabar adik-adik? Sehat? Luar biasa? Yes, yes, yes. Ayo kita yel-yel dulu nih Kak, biar Gimana, semangat. Yuk, ikutin ya kakak ya. Siap. Sehat, baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Aduh, Kakak ada yang spesial ya Kak ya? Iya, Kayak kedatangan dari Inang pemusik kita yang paling cantik. sekali-sekali berdiri bareng kita ya. Apa kabar Inang? Baik? Baik, Baik, luar puji biasa. Tuhan. Adik-adik spesial hari ini, Inang akan membimbing adik-adik untuk nyanyi lagu Betama Aledongan. Masih ingat gak adik-adik? Ingat dong Kak. Masih dong. Kayak gimana Kak? Taduh. Kayaknya ntar aja deh Kak. Oh gitu. Iya bener, ntar Kenapa, aja. kenapa? Kita nyanyiin ya. Boleh? Boleh. Sekali ini Kak Mary yang jadi tukang musik ya adik-adik ya. Oke. Berdiri siap Kak, semua. siap dua-duanya siap. Siap dong. Oke, kita play. Berdiri semua. Betama aledongan nama sekolah minggu tu bagas doron itu hatta Yesusi asa taburuhon hatta itu hatta Yesus tabai malas di rohani tu hatta ya betama aledongan nama sekolah minggu tu bagas doron itu hatta Yesusi asa taguruhon hatta itu hatta Yesus taban malas di rohani kahatai tapangiar madongan suara tabe lama muji debata di endetai oh haleluya tapuji Jehovah persikola minggu na burju Betama aledongan nama sekolah minggu ku bagas doron itu hatta Yesusi asa taguruhon hatta itu hatta Yesus taban laras di rohani tahatai tapahiar madongan suara tabe lama muji debata di endetai oh haleluya tapuji Jehovah persikola minggu na burju tapangi
luar biasa Kak. Luar biasa, Kak. Kayaknya kita kalah saing deh. Kayaknya Iya Inang ini dong. pemusik aja lah ya. Baiklah, oke. Terima kasih Inang. Makasih Inang, luar biasa ya adik-adik. Jangan diajak-ajak lagi Kak. Iya Kalah deh. saing Jadi kita. kalah saing. Oke. deh. Padahal kan kita masih muda. Kok jadi Inang itu sih yang lebih Wow ya. staminanya ya. Adik-adik jangan kalah ya kan. Adik-adik sekarang masih gereja di rumah Kak. Oh gitu ya Kak. Tapi tetap Tuhan Yesus selalu ada dalam rumah adik-adik sekolah minggu. Iya betul sekali. Udah siap nyanyi? Siap dong, lagu kedua kita apa nih Kak? Yesus di dalam rumahku senang-senang. Oh gitu. Senang Kak. Kalau senang berarti adik-adik harus senyum. Mana senyumnya? Udah dong. Oke, kita nyanyi lagu Yesus dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Where Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Baik kakak, tadi kita udah nyanyi bahasa Batak, bahasa Indonesia, Bahasa London. Inggris. London apa Inggris, Kak? Inggris dong kak. Nah sekarang Jadi bahasa Cibubur gimana Kak? bahasa Cibubur, bahasa kasih. Oh bahasa kasih. Oke adik-adik, kita udah selesai pembukaan bernyanyinya. Semua Persilakan duduk. Oke. Jangan makan ya adik-adik. kita akan memulai kebaktian kita. Untuk itu kami panggil Inang Sintua kami untuk memulai kebaktian hari ini. Sekolah Minggu dan pra remaja, kita mulai kebaktian kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan Yesus selamanya. Kita ulang semua, bangkit berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Sebagaimanapun aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga.
Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami melalui Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kirung Jemaat 161, segala kemuliaan. Bangkit berdiri. Segala kemuliaan bagimu penebus. Pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Malaikat dalam surga memuji namamu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Hukum Taurat yang kedua. Tita kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan. Ikuti saya anak-anak ya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Baik adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan.
Anak-anak, kami undang bangkit berdiri kita semua. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Anak-anak, kembali duduk. Kita bernyanyi dari Kirim Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku. Firman Tuhan yang menjadi epistel kita di hari Minggu ini tertulis dalam Lukas 12 ayatnya yang ke-8. Lukas 12 ayatnya yang ke-8. Hayo anak-anak mengikutinya ya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Aku manusia juga di depan malaikat-malaikat Allah. Kita ulangi sekali lagi biar bisa dihafalkan. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu,
Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 522, Surgoi Sambulotado. Surgoi Sambulotadoi, dangadong Mesia yondisi, namamu jitotong marisi, pinaluan atai. Surgoi, surgoi, dangadong Mesia yondisi, surgoi, 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 dangadong Mesia yondisi. Ayat 2 semua bangkit berdiri. Namarlok sanau sahatusi, tuinganan nasai denggani, au narono mahau rohoto, golas ni rorohaku disi. Surgoi, surgoi, dangadong Mesia yondisi, surgoi, surgoi, dangadong Mesia yondisi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Baik adik-adik, warta untuk adik sekolah minggu dan adik praremaja. Apa tuh Kak? Mungkin adik-adik kita udah bosan tapi ya Kak ya. Tapi tetap sukacita dong Kak. Iya, makanya kita harus berdoa supaya Indonesia dan tentunya dunia membaik dari virus Corona. Adik-adik amin. juga harus jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap selalu berdoa yang tadi Kakak Mary udah bilang. Iya betul sekali. Nah terus Kak, gak ketinggalan selalu lah ya Kak ya, fotonya boleh lah adik-adik ya. Dikirim ya Dikirim kan? Ke Instagram boleh, Facebook boleh, atau kakak-kakak sekolah minggu boleh, per week. serta Sintua Week-nya juga boleh. Ada lagi Kak tambahannya. Ini Kak, kan pas Pasca dong, baju putih nih Kak. kemarin Rok putih. Udah putih, inang putih. Apa tuh Kak maksudnya Kak? berarti kita udah menang dong Kak, kebangkitan. Ku menang gitu ya Kak lagunya ya. Ya betul sekali. Nah untuk adik-adik kan kemarin ada tuh himbauan dari kakak kita. Kalau ada
hias. Telur Paskah dong, Kak, kan gak afdol kalau nggak hias telur. Oh iya, Walaupun betul. adik-adik di rumah aja, tetep Sukacita Paskah itu harus kita kita apa? share dong, Kak. Oh Masa kita gitu, diem-diemin aja. oke. Baik adik-adik, sekreatif adik-adik kita semua telurnya mau diapain, yang penting jangan pecah. Ya kan Kak? Yang penting jangan dikirim ke Kakak Yohana di rumah, Oke, nanti siap. Kakak malah makan. Oke, semenarik mungkin ya adik-adik. Dan kalau dibuat gitu kasih hadiah nggak ya Kak? Kasih dong, emang Natal aja. Oh Paskah gitu. juga mau. Oh, Siapa yang baik. mau hadiah? Semua Kakak juga mau, Kak. Pasti. Jadi kita ikut mewarnai. Iya boleh sih. Boleh. Oke adik-adik. Untuk dapat hadiahnya bisa Gimana? datang ke gereja di tanggal 18 berarti hari ini tanggal berapa ya, Kak? 11 Kak. 11 berarti hari ini adalah hari terakhir pengumpulan Telur dokumentasi Paskah. telur Paskah. Betul sekali. Jangan sampai lupa, habis ini langsung beli telur rebus, digambar ya kan, ditaruh-taruh bintang-bintang, difoto, udah deh. Adik-adiknya kreatif Kak, iya betul sekali Tepuk tangan adik-adik. dulu dong untuk adik-adik sekolah minggu. Semangat. Semangat Paskah, ditunggu ya tetap Siap. Kak. Tanggal 18 harus patuhi Protokol kesehatan, jangan berkerumun, tentunya pakai masker. iya siap adik-adik. Dan tentunya dengan pantauan orang tua kami Iya. ya untuk bisa ngambil telur Masa adik Paskah. sekolah minggu naik angkot sendiri umur 3 tahun Oh ya gitu, kan? oke deh, Mamanya ya. Oke, Mama. siap. Baik, demikian warta kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kembali ke ayat 1. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah,
Shalom adik-adik sekolah minggu dan pra-remaja. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari Minggu yang indah ini tertulis di dalam Yohanes, ya. Yuk yang punya Alkitabnya kita buka Yohanes pasal 20, ya. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Ayo ya. Kita baca sama-sama supaya bisa memahami firman Tuhan hari ini, ya. Yuk kita baca bersama-sama Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan. Ayat yang indah di masa-masa kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Paskah kita rayakan minggu lalu Paskah, dan firman Tuhan hari ini berbicara juga tentang penampakan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Dan pesan melalui firman Tuhan hari ini di ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Wah, luar biasa. Ini tentang kepercayaan. Nah, Abang Pendeta mau bertanya kepada adik-adik di rumah, ya. Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Percayakah adik-adik pada peristiwa Yesus mati dan bangkit? Memang kalau dipikirkan bagaimana caranya orang yang sudah mati bisa hidup. Kita punya keluarga, kita punya saudara, atau kita punya orang tua, mungkin ya ada dari antara kita yang kita kasihi telah meninggal. Maunya kita, dia bangkit kembali, dia ada kembali, dia bersama-sama dengan kita selalu. Tapi kenyataannya tidak bisa. Kita harus ikhlas untuk merelakan terpisah karena kematian. Nah, peristiwa hari ini dari Tuhan Yesus di Paskah ini adalah Yesus bangkit. Wah, ini luar biasa. Dia yang mati di kayu salib, dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Siapa lagi yang tidak bisa melakukan itu? Siapa lagi yang bisa melakukan itu? Kalau tidak Tuhan sendiri. Ada kuasa di dalam Tuhan. Maka itu Yesus yang kita puji, kita sembah, kita agungkan,
yang adalah juru selamat kita. Kita akui dia sebagai Tuhan. Karena bangkit luar biasa. Nah, maka itu percayakah kita bahwa Yesus bangkit? Jangan seperti Thomas. Thomas yang adalah murid Yesus. Thomas yang selalu berjalan bersama dengan Yesus. Thomas yang selalu melihat Yesus mengajar. Thomas yang selalu melihat Yesus melakukan tanda ajaib, mujizat dan sebagainya. Tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Wah, ini sangat menyedihkan ya. Kenapa Thomas ini tidak percaya? Memang secara kemanusiaan kita selalu memakai akal pikiran kita. Tapi kalau di dalam Tuhan kita hendaknya memakai iman. Apa sih yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan? Tuhan bisa buat segala sesuatunya yang mustahil menjadi bisa dikerjakannya. Tak ada yang mustahil di dalam Tuhan kita. Maka itu, kalau tentang kebangkitan, pasti dia bisa lakukan. Maka itu, sekali lagi Amang Pendeta ingatkan, percayakah kita bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya? Percaya. Puji Tuhan. Pertama sekali sebagai orang Kristen, inti iman kita, pusat iman kita adalah percaya pada berita, kabar Yesus sudah bangkit. Dan di ayat ini dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapa dari antara kita yang pernah melihat Tuhan Yesus bangkit? Tidak pernah melihat, namun percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Maka itu adik-adik sekolah minggu, berbahagialah ya. Kalau kita ketika lahir dalam keluarga orang tua kita, mama kita, bapak kita Kristen. Jadi tidak capek, tidak susah lagi untuk belajar, memahami dan mengerti tentang Yesus dalam kekristenan kita. Kita jadi orang Kristen karena kita bersama dengan orang tua kita yang adalah Kristen mempercayai Yesus bangkit. Tapi jangan sedih juga bagi setiap anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya. Meskipun mungkin pernah memiliki latar belakang kepercayaan, iman yang berbeda. Namun hari ini mendengarkan kabar sukacita, percaya Yesus pernah bangkit dan menjadikannya sebagai Tuhan, Juru Selamat kita, berbahagialah kita. Jadi kesimpulannya, siapapun yang mengikut Tuhan Yesus sampai detik ini, berbahagialah hidupnya. Karena apa? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Selamat di tengah-tengah dunia ini dan selamat di dunia yang akan datang. Luar biasa ya. Maka itu yang pertama harus percaya kepada kebangkitannya. Inilah hal yang luar biasa yang hendak kita pelajari. Adik-adik yang terkasih, kenapa kita harus berbahagia, bergembira pada masa-masa Paskah ini? Karena Paskah itu adalah sesuatu hal yang perubahan, sesuatu yang tidak pernah terjadi menjadi jadi, ya. Sehingga kita hendaknya takjub dan juga bergembira, bersukacita di dalamnya. Karena kita sudah percaya akan kebangkitannya, maka Paskah ini harus kita pahami. Yang pertama, biarlah kita bersukacita. Kenapa harus bersukacita? Karena pada masa dulu setelah Yesus disalibkan, murid-muridnya ketakutan, murid-muridnya sedih, murid-muridnya kecewa. Bahkan setelah Yesus disalibkan, mati, dikubur,
maka murid-muridnya bersembunyi supaya tidak dikejar-kejar prajurit saat itu untuk menangkap mereka. Karena Yesus sudah ditangkap, maka murid-muridnya pun harus ditangkap. Maka mereka bersembunyi. Nah, luar biasanya adalah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Khusus pada ayat ini dikatakan seluruh murid-muridnya berada di dalam satu ruangan yang terkunci, takutnya nanti dilihat oleh orang, makanya dikunci. Tertutup rapat semuanya. Dan Yesus datang. Apakah datang dengan mengetok pintu? Tidak. Apakah Tuhan Yesus datang mendobrak pintu? Tidak. Pintu tetap tertutup, pintu rapi terkunci. Tapi Yesus sanggup masuk karena dia adalah bangkit. Dia adalah Tuhan menjumpai murid-muridnya. Sehingga pada saat itu Thomas mencucukkan tangannya di lambungnya Yesus. Sehingga dia percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, kita melihat mereka yang sedih, murid-murid yang kecewa, murid-muridnya yang takut, bergembira, bersukacita, berubah karena sudah melihat Yesus, berubah hidupnya menjadi semangat lagi, menjadi gembira lagi, menjadi sukacita lagi. Artinya bahwa ketika kita berpengharapan kepada Tuhan Yesus, ketika kita mengikut Yesus, maka ketakutan itu hanyalah sementara. Maka ketika kita mengikut Yesus, kesedihan itu tidak pernah permanen. Ketika kita mengikut Yesus, kekecewaan itu hanyalah sambil lalu, sebentar, tidak abadi. Tapi sukacita yang daripada Allah abadi, seabadi dirinya sendiri yang adalah roh Tuhan Allah kita abadi dan kekal. Maka itu mari adik-adik sekolah minggu, kita yang mengikut Yesus bergembiralah dan bersukacitalah. Sehingga hari-hari dan kehidupan kita isi dengan sesuatu yang baik dan yang indah. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan membuktikan kebenaran dirinya dengan bangkit daripada kematian. Jangan sia-siakan itu. Jadikan dia juru selamat kita dan pakai hidup kita dengan benar, dengan baik, menjadi berkat bagi orang lain, membantu yang lemah, menolong orang tua kita, belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga yakinlah kalau kita lakukan hal yang baik dan yang indah, maka hal yang baik juga di masa depan kita akan peroleh dari Tuhan saja. Maka itu, jangan ragukan Tuhan kita yang selalu menyertai kita. Jangan ragukan Tuhan kita yang hidup sampai sekarang, yang menyertai kehidupan kita. Jangan kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan buktikanlah dulu kalau kau itu Tuhan, maka kabulkanlah doa saya ini. Jangan kita paksa Tuhan, jangan kita perintah Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah memohon kepada Tuhan. Ya, dalam kehidupan kita sudah banyak bukti Tuhan menyertai kita, memberkati kita, mengubah hidup kita menjadi baik. Coba dicek. Kita sudah diberikan kesehatan. Ya, kita masih diberikan kehidupan sampai sekarang, masih bisa beribadah. Ini puji Tuhan. Kita juga bisa bersekolah, itu pun patut kita syukuri. Kita juga bisa makan dan minum melalui pekerjaan usaha orang tua kita yang diberkati oleh Tuhan. Kita pun harus bersyukur dengan itu. Jangan paksa kepada Tuhan, saya minta bukti kalau Tuhan itu memberkati, menolong saya. Jangan paksa Tuhan. Tuhan tahu dengan caranya kapan dia akan memberkati, sehingga bagian kita adalah menyadari, oh Tuhan begitu besar kasih-Mu kepada kami. Ya, mari hitung berkat Tuhan dalam kehidupan kita mulai dari pagi. Mulai dari pagi sampai malam nanti, yakinlah banyak berkat Tuhan
yang bisa kita terima. Itulah bukti bahwa Tuhan hidup, Tuhan bersama dengan kita, menyertai kita. Jangan ragu, jangan khawatir, selalu percayalah kepada Tuhan dan muliakan nama Tuhan, setia kepadanya sampai akhir kehidupan kita. Yakinlah, kapan saja kita akan pergi ke rumah Bapa di surga nanti dalam kekekalan. Kita akan berangkat bersama dengan Kristus sehingga keselamatan menjadi milik kita. Tetap semangat adik-adik sekolah minggu dan pra remaja. Yakinlah sama Tuhan akan menyertai masa depan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh mengucap syukur karena hari ini firman-Mu menguatkan kami di mana kami telah melalui masa Paskah, merayakan Paskah yang mana Tuhan sudah bangkit. Sehingga itu menjadi contoh bagi kami bahwa Yesus bangkit, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan dibangkitkan juga pada waktunya. Oleh karena itu Tuhan, kiranya setiap kami yang mengikut Kristus, bangkit imannya, bangkit jiwanya, bangkit roh semangatnya, agar dalam mengisi hari-hari dan kehidupannya tetap bergantung bersandar hanya kepada Tuhan, sehingga memiliki mental baja untuk menghadapi tantangan kehidupan ini, khususnya dalam studi, dalam belajar kami, akan kami lakukan dengan baik dan benar, menolong orang tua di rumah kami, bahkan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Engkau rela mati dan bangkit untuk kami, sehingga kami memiliki pengharapan bahwa suatu hari kelak kami memiliki harapan yang baru. Tuhan mengubahkan segala sesuatu, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Saya mengundang kakak-kakak sekolah minggu untuk maju ke depan. Kita akan bernyanyi memuji nama Tuhan dengan judul Tak Terbatas Kasih-Mu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.